Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi udah lama ya kita nggak buat roti. Hari ini kita akan buat roti yang istimewa, empuk walaupun tanpa telur, roti isi kelapa, roti jadul. Kalian masih ingat nggak? Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Nah, untuk pertama-tama kita buat isiannya dulu, kelapa parut, gula pasir, air, dan daun pandan. Oh ya, bisa juga kalian tambahkan dengan sedikit garam ya, agar rasanya gurih. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam panci semua bahan isian ini dan akan kita masak dengan api yang sedang. Ini terus kita aduk sampai airnya berkurang atau menyusut. Nah, ini ala debus, kita angkat aja daun pandannya. Udah layu ya dan udah wangi. Kemudian siapkan 1 sendok makan maizena. Tambahkan dengan 30 ml air. Kemudian kita masukkan ke dalam kelapa. Ini akan menjadikan rasa isian kelapa ini lebih creamy, legit dan gurih. Nah, terus kita aduk sampai kembali set, tapi tidak terlalu kering ya. Jadi masih lembab-lembab gitu, kayak jemek-jemek gitu. Nih kita pindahkan dulu ke wadah lain agar cepat dingin. Kemudian kita lanjut untuk bahan rotinya. Nah, di sini siapkan air susu yang hangat. Hangat ya, jangan panas loh, nanti raginya mati. Di sini kita gunakan air hangat karena kita tidak mengulen atau menggunakan mixer. Kemudian masukkan ragi instan, gula pasir. Ini kita aduk dulu, pastikan raginya aktif ya. Lalu masukkan tepung terigu protein tinggi. Nah, jadi kita gunakan air hangat tadi karena kita tidak mengulen agar membantu proses fermentasi gluten. Nah, di sini Mamiji menggunakan bread improver yaitu Bakerin Plus. Kalian boleh menggunakan bread improver apa aja. Bread improver berguna untuk membantu proses fermentasi sehingga gluten itu akan lebih kokoh. Kemudian kita tambahkan juga conditioner. Di sini Mamiji menggunakan Ibis Blue. Kalian juga boleh menggunakan apa aja. Gunanya conditioner ini agar roti kita tetap empuk, lembut, dan lembab, tidak kering. Nah, kemudian masukkan garam. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan baik. Nah, tapi Mamiji tuh kalau mengaduk adonan, walaupun gak perlu pakai tangan langsung, tapi lebih suka itu langsung menyentuh pada adonan. Jadi kita campurkan dulu sehingga kita juga bisa merasakan dari konsistensi adonan ini terlalu keras kah atau terlalu lunak. Kemudian setelah tercampur kita tambahkan 30 gram margarin. 30 gram itu kurang lebih 1 sendok agak jumbung ya. Nah, ini kita campurkan sampai margarinnya itu udah nggak terlihat lagi. Kemudian akan kita uleni dulu. Uleninya nggak sampai window pane sih, artinya hanya kita campurkan itu kurang lebih 1-2 menit. Nih, kalian bisa lihat ya konsistensi adonannya seperti ini, tidak melekat juga pada papan kerja. Ada sedikit aja, tapi nggak lunak-lunak amat dan juga tidak terlalu keras. Kalian udah bisa lihat, udah lebih terlihat tercampur baik dan agak halus ya permukaannya, tapi glutennya tentunya belum terbentuk. Ini akan kita istirahatkan dulu. Sebelumnya wadahnya kita olesi dulu dengan sedikit minyak sayur atau minyak goreng. Kita akan istirahatkan selama 90 menit, tapi juga pastinya tergantung suhu ruangan ya. Kalau 90 menit belum, bisa dilanjutkan lagi sedikit. Nah, ini udah mengembang, kempiskan udara di dalamnya. Dan akan kita pindahkan ke papan kerja. Jadi tanpa ulen yang mengeluarkan banyak tenaga ya, hanya kita campurkan tadi. Sekarang kita potong menjadi 8 bagian. Ini ukurannya besar. Untuk ukuran sesuai selera ya, ini 1 selebar tangan tuh.
Nah, kemudian kita bulat-bulatkan dulu setiap bagiannya. Permukaan yang halus kita letakkan di bagian atas. Seperti ini. Tuh, adonannya itu enggak melekat-lekat, terlalu melekat ataupun juga terlalu keras ya. Jadi sangat mudah sekali dibentuk. Nah, setelah semuanya ini kita bulatkan. Nih, semuanya kita bulatkan. Agar adonannya rileks dan mudah dibentuk, ini akan kita istirahatkan dulu selama 15 menit setidaknya sampai dia itu agak membesar ya. 1 cm membesar biasanya. Nih, ini udah 15 menit. Taburi papan kerja sedikit dengan terigu dan akan kita rolling, pipihkan, membentuk bulatan juga, masih membentuk melingkar gitu. Untuk diameternya kurang lebih 11-12 cm. Kemudian kita masukkan isian kelapa yang udah dingin, jadi gak boleh panas ya. Nah, kita bentuk, ini bentuknya setengah lingkaran, bulan sabit atau seperti pastel. Dan bagian tepinya itu kita jepitkan rapat tapi tidak tebal ya. Jadi ngambilnya jangan banyak-banyak, kita tekan aja sampai tertutup rapat. Nih, seperti ini, tapi tipis, jangan terlalu banyak. Kemudian kita rapikan. Kalian bisa lihat aja caranya seperti itu. Nah, udah jadi nih seperti pastel dengan menggunakan silet. Ini akan kita goreskan 3 garis pada bagian permukaannya agar tampilannya jadi lebih cantik. Ini coba satu lagi ya. Kita ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan membentuk lingkaran diameternya 11-12 cm. Masukkan isian kelapa yang udah dingin, kemudian tutup dan jepit tipis, jepit kecil pada setiap tepinya. Seperti ini, sangat mudah dan ini ide menarik ya untuk kalian jual ataupun hidangan untuk keluarga. Dan ini adalah roti isi kelapa zaman dahulu. Dulu kan ada ya, bentuknya juga seperti ini, cuman dia bagian atasnya nggak digores. Nih, udah jadi semuanya. Kalau udah semua, masih ada 2 lagi yang belum ya. Yang udah ini 1 loyang akan kita istirahatkan, kita tutup dulu kurang lebih 15-25 menit, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipatnya. Dan akan kita olesi permukaannya menggunakan kuning telur dicampur dengan sedikit SKM agar nanti terlihat shiny dan kecoklatan. Nah, seperti ini. Kita oleskan dulu. Sebelumnya jangan lupa oven udah kalian panaskan 20 menit dengan suhu 170 derajat Celcius dan ini udah siap akan kita panggang, tapi 1 loyang dulu. Karena sebaiknya kalau mau membakar roti dengan oven rumah tangga itu sebaiknya tidak ditumpuk atas bawah. Ini kita panggang 20 menit atau sesuai dengan oven kalian masing-masing. Bisa lebih sedikit atau kurang. Jadi dilihat aja, kalau udah mengkilap seperti ini, udah kecoklatan, udah bisa diangkat dan langsung kalian olesi dengan margarin agar terlihat shiny dan lembut. Nah, sisa loyang tadi yang belum ngantri, waktu ini di oven bisa kalian masukkan dulu di dalam kulkas kurang lebih 5 menit. Setelah itu bisa dikeluarkan lagi, tunggu sampai mengembang, kemudian baru bisa masuk ke oven bagian yang kedua. Ini dia hasilnya, sangat cantik, halus, mulus, lembut tentunya ya. Dan ini walaupun nggak pakai telur, ini masih tetap
lembut, empuk, tidak kering sampai 2 hari berikutnya. Nah, ini coba kita buka. Dia bentuknya memang agak gepeng karena tadi kita rolling ya. Rolling, pipihkan untuk kita beri isian. Jangan lupa tadi tipsnya untuk loyang yang masih ngantri, masukkan dulu di kulkas untuk menghambat perkembangan ragi, kurang lebih 5 menit aja. Kira-kira udah waktunya 10 menit lagi dipanggang, bisa dikeluarkan, biarkan di suhu ruang sampai mengembang kembali. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.